Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama yang pada hari ini memiliki tema tetaplah berdoa. Saya berharap saudara membaca beberapa ayat, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, kemudian dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 11, kemudian dari Yeremia pasal 3 sampai dengan pasal kelima, dan kemudian saudara boleh membaca dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, renungan kita pada hari ini saudara, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini di mana kami kembali boleh membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya, supaya pada hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu dan kami mau mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah saudara, doa bukan sekedar kebiasaan rohani, tetapi nafas hidup orang percaya. Rasul Paulus menasihatkan jemaat supaya hidup dalam doa yang terus-menerus. Banyak orang berdoa hanya saat susah atau sakit, atau ada masalah dan butuh pertolongan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Arti doa harus menjadi gaya hidup, bukan kegiatan sekali-sekali. Mengapa harus tetap berdoa? Yang pertama, karena doa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Kalau hubungan tidak dijaga, maka hubungan menjadi dingin. Demikian juga hubungan rohani. Yesus sendiri memberi teladan kehidupan doa. Orang yang jarang berdoa akan mudah hidup jauh dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang tekun berdoa akan peka terhadap suara Tuhan. Dapat saudara baca dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Hal kedua, karena doa memberi kekuatan menghadapi hidup. Hidup penuh tantangan dengan banyak masalah, pencobaan, tekanan hidup, dan kekhawatiran. Doa memberi kekuatan baru. Ketika kita berdoa, maka hati kita dikuatkan, iman diteguhkan, damai sejahtera diberikan. Saudara dapat membacanya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, ilustrasi dapat kita gambarkan bahwa baterai handphone harus dicas terus. Demikian juga hidup rohani perlu diisi lewat doa. Hal ketiga, karena doa membuka jalan agar kuasa Tuhan bekerja. Doa itu bukan formalitas. Doa memiliki kuasa. Alkitab mencatat tentang kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab, seperti diantaranya Elia berdoa, lalu hujan turun. Daniel berdoa dan singa tidak mencelakakannya. Gereja mula-mula berdoa, kemudian mujizat terjadi. Tuhan bekerja melalui doa umatnya. Dapat saudara baca dalam Yakobus 5 ayat 16, berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Selanjutnya hal keempat, karena doa menjaga kita dari jatuh dalam pencobaan. Orang yang tidak berdoa mudah lemah, kompromi, jatuh dalam dosa. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tertera dalam Matius 26 ayat 41. Doa membuat kita berjaga-jaga, kuat secara rohani, menang terhadap godaan. Berikutnya hal kelima, karena doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang terus berdoa sadar bahwa aku tidak bisa hidup dengan kekuatanku sendiri. Doa adalah tanda kerendahan hati, iman, ketergantungan kepada Allah. Tanpa doa, manusia mudah mengandalkan diri sendiri. Dapat saudara baca di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Bagaimana cara tetap berdoa? Yang pertama, jadikan doa sebagai kebiasaan harian, pagi, siang, malam. Yang kedua, berdoa dalam segala keadaan. Pada saat senang, susah, pada saat berhasil maupun gagal. Yang ketiga, berdoa dengan iman, yaitu percaya Tuhan mendengar doa kita. Yang keempat, jangan menyerah saat doa belum dijawab.
karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, refleksi kita saudara, tetaplah berdoa dan hidup dekat dengan Tuhan. Melalui doa maka kita akan terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Doa punya kuasa untuk menguatkan, mengubahkan, membuka jalan, mendatangkan mujizat. Apakah doa sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Atau hanya dilakukan saat ada masalah? Karena di balik doa yang tekun, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami haruslah menjadi kehidupan gaya berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa, berbicara tentang hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ajarkan kami terus dengan setia untuk tetap berdoa dalam segala kondisi kehidupan. Waktu senang maupun susah, waktu sehat maupun sakit, waktu tidak ada masalah maupun waktu ada masalah. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.